Jumpa lagi saudara-saudari dalam channel Kamerino. Salam damai bagimu, Pace EBD. Kali ini kita akan mencoba berbicara tentang penderitaan yang memurnikan dan menumbuhkan iman kebangkitan. Sesudah imam-imam kepala memanggil rasul-rasul yang mewartakan tentang Yesus, mereka dipanggil dan diingatkan kembali bahwa kami telah melarang Anda untuk berbicara dalam nama Yesus itu, tetapi kamu telah memenuhi seluruh Yerusalem dengan wartamu. Lalu Petrus menjawab dari antara para rasul itu mengatakan, kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sebab ingatlah, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib itu. Dan atas nama Yesus itulah kami berbicara. Kami mewartakan kabar gembira, sebab Dia telah dipilih dan dibangkitkan oleh Allah menjadi putranya dan menjadi Allah sendiri. Karena itu mereka, biarpun mereka semakin dilarang, semakin mereka kuat dalam mewartakan imannya. Tekanan, penderitaan, penganiayaan tidak memusnahkan gereja. Bahkan gereja itu semakin kuat dan semakin kokoh bertumbuh di dalam pewartaan mereka, dan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Itulah keyakinan dan itulah rahmat kebangkitan dari Yesus kepada para pengikutnya. Para rasul pun meyakinkan para imam-imam agung itu dengan kembali mengatakan, kami dengan Roh Kudus menjadi saksi dari kebangkitan Tuhan itu. Para rasul, para murid itu bersama dengan Roh Kudus, sehingga mereka semakin berani mewartakan kegembiraan Tuhan. Dan itulah gereja yang semakin kokoh dan semakin berkembang karena iman akan Tuhan. Kita tahu dalam seluruh perkembangan sejarah gereja Kristen di mana kita menjadi anggotanya, kita melihat bahwa lewat segala penderitaan, penganiayaan, penyiksaan sekalipun, bahkan pembunuhan, karena penyaksian akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan pewartaan tentang Yesus dan segala kebaikan perbuatannya, membuat gereja itu semakin kokoh dan semakin berkembang serta semakin menyebar ke mana-mana, ke seluruh antero dunia. Saudara-saudari yang terkasih, justru itu yang kita lihat, bagaimana baik para rasul itu sungguh maupun di dalam penderitaan itu mereka bersuka cita karena mereka telah ikut serta di dalam penderitaan Kristus. Mereka bersuka cita di dalam penderitaan Kristus itu karena mereka ikut serta mewartakan kegembiraan Tuhan. Meski dilarang, meski mereka selalu dianiaya karena pewartaan itu, mereka tak sedikit pun mundur dari semuanya itu. Dan juga jangan lupa, Yohanes Pembaptis di dalam pewartaannya dikatakan bahwa Yesuslah pusat dari pewartaan iman kita, bahwa Yesuslah yang memberikan sukacita, kegembiraan di dalam pewartaan kita. Sebab dia katakan bahwa Yesus itu kepadanya telah diberikan kuasa, kepadanya telah diberikan kabar baik dari Allah sendiri, dan hanya lewat dialah kita yang adalah pengikut-pengikutnya akan memperoleh keselamatan. Maka saudara-saudari yang terkasih, penderitaan memurnikan
dan menumbuhkan iman kebangkitan. Iman itu nyata di dalam tindakan perbuatan yang kita alami dalam hidup kita. Meski kita mengalami banyak penderitaan, teristimewa pada saat ini dengan adanya COVID-19 ini. COVID ini telah membuat kita cemas, gelisah, dan menderita. Namun, kalau kita mempersatukan penderitaan kita dengan Kristus, maka kita akan mengalami kekuatan, kita akan mengalami ketekunan, dan kita akan mengalami solidaritas dan saling mencintai di antara kita. Itulah bukti dari kebangkitan Tuhan kita. Iman kebangkitan itu dinyatakan sebagaimana oleh para rasul mengalami penderitaan namun bergembira di dalam Tuhan dan merasakan penebusan Tuhan. Dan seperti Yohanes mengatakan bahwa lewat segala pelayanan kita, segala perbuatan kita, iman kita itu akan semakin teguh dan kokoh. Dikatakan oleh Yohanes, dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Berarti penderitaan yang kita alami di dunia ini dalam bentuk COVID-19 atau penderitaan-penderitaan lain yang kita alami di dunia saat ini akan mengokohkan, memurnikan iman kita sehingga kita yakin bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Di dalam Dialah kita akan memperoleh keselamatan. Salam bagimu, Pace e Bene, bagi kita semua di dalam merasakan iman kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.